Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Saifuddin dari kelompok 6 yang pada kali ini akan membuka video pembelajaran ini yang bertemakan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana agama Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia, proses masuknya Hindu-Buddha ini ke Indonesia, pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap kebudayaan Indonesia, baik dari aspek seni, budaya maupun pemerintahan, dan bagaimana peran-peran kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dalam pembentukan identitas nasional, struktur sosial, dan politik di Indonesia, yang nanti akan dijelaskan juga poin per poinnya oleh teman-teman saya dari kelompok 6 ini. Nanti akan ada dimulai dengan masuknya bagaimana masuknya agama Hindu dan Buddha ini di Indonesia, pengaruhnya, kerajaan-kerajaannya, dan integrasi agama Hindu-Buddha dengan budaya lokal. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara diperkirakan terjadi pada abad ke-1 hingga abad ke-5 Masehi. Dimulai dengan adanya jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Nusantara dengan India. Para pedagang selain membawa barang dagangan, juga membawa serta pengaruh budaya dan agama mereka, termasuk ajaran Hindu dan Buddha. Faktor lain yang turut mempercepat penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah melalui proses pernikahan antar pedagang dengan penduduk lokal, serta melalui perjalanan misi keagamaan oleh para biksu dan Brahma. Salah satu tokoh penting adalah biksu Buddha dari Tiongkok, It Sing, yang melakukan perjalanan ke wilayah Nusantara pada abad ke-7. It Sing mencatat bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang terkenal pada masa itu, dan para biksu dari berbagai wilayah datang untuk belajar di sana. Selain itu, penguasa lokal yang mengadopsi agama Hindu dan Buddha turut memainkan peran penting dalam penyebarannya. Mereka menerima ajaran ini karena dianggap mendukung legitimasi kekuasaan mereka melalui konsep seperti Dewata Raja, di mana raja dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Pengaruh agama Hindu dan Buddha di berbagai aspek kehidupan. Pertama, pengaruh di bidang pemerintahan. Sistem pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dipengaruhi oleh konsep politik Hindu, seperti kasta dan sistem kerajaan hierarkis. Gelar kerajaan seperti raja, maharaja, dan mahapati, serta simbolisme kekuasaan, di mana raja-raja di Nusantara seringkali dianggap sebagai titisan dewa. Ini menunjukkan pengaruh budaya India. Contohnya, kerajaan Kutai Hindu dan kerajaan Sriwijaya Buddha menunjukkan pengaruh agama dalam pemerintahan dan hubungan internasional. Kedua, pengaruh di bidang seni dan arsitektur. Agama Hindu dan Buddha memberikan pengaruh besar dalam perkembangan seni rupa dan arsitektur di Nusantara. Candi Borobudur Buddha dan Candi Prambanan Hindu adalah contoh arsitektur yang megah, mencerminkan ajaran dan budaya masing-masing agama. Candi-candi ini menunjukkan kemajuan teknologi dan seni pada masa tersebut dan berfungsi sebagai tempat ibadah serta pusat pembelajaran. Ketiga, yaitu pengaruh di bidang sastra. Karya sastra seperti Kakawin Ramayana dan Kakawin Arjuna Wiwaha merupakan karya sastra yang diadaptasi dari epik Hindu, menunjukkan pengaruh budaya dan nilai-nilai moral. Ajaran Buddha juga memperkenalkan teks-teks keagamaan yang mengajarkan etika dan moralitas seperti Dharma. Jadi, agama Hindu-Buddha memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan di Nusantara, termasuk pemerintahan, seni, arsitektur, dan sastra. Pengaruh ini memperkaya budaya dan tradisi masyarakat di Nusantara, serta menunjukkan hubungan erat antara agama dan kehidupan manusia. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada 3 kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Tarumanegara, yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya,
dan yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu pertama di Jawa yang tercatat dalam sejarah. Raja Purnawarman yang memerintah kerajaan ini dikenal melalui prasasti-prasasti yang menyebutkan pembangunan saluran irigasi dan pengairan. Tarumanegara memainkan peran penting dalam penyebaran agama Hindu di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, ada Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan maritim yang kuat, Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Raja-raja Sriwijaya mendukung pembangunan biara-biara Buddha dan pusat pendidikan. Catatan 1, Tising menyebutkan bahwa banyak biksu dari berbagai wilayah datang ke Sriwijaya untuk belajar, menjadikan Sriwijaya sebagai pusat intelektual dan spiritual Buddha di Asia Tenggara. Dan terakhir, Kerajaan Majapahit. Pada puncak kejayaannya, Majapahit menjadi salah satu kerajaan Hindu terbesar di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara dan pengaruh politik serta budaya Majapahit meluas ke berbagai kerajaan kecil. Gajah Mada, seorang Mahapati Majapahit, dikenal sebagai Sumpah Palapa yang menyatakan keinginannya untuk menyatukan Nusantara. Intelektual agama Hindu dan Buddha dengan budaya lokal. Agama Hindu dan Buddha yang masuk ke Nusantara tidak menggantikan kepercayaan asli masyarakat, tetapi justru berasimilasi dengan budaya lokal. Kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah ada sebelumnya masih dipertahankan dan dicampur dengan praktik-praktik keagamaan Hindu-Buddha. Misalnya, upacara-upacara adat tetap dilaksanakan, tetapi dengan penambahan elemen-elemen Hindu-Buddha seperti sesaji dan mantra. Integrasi ini menciptakan bentuk sinkretisme yang unik di Nusantara, di mana kepercayaan lokal dan agama yang dibawa dari luar dapat hidup berdampingan. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini adalah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia sangat besar, baik dari aspek pemerintahan, seni, arsitektur maupun sastra, seperti yang sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya. Melalui hubungan perdagangan dan kontak budaya, agama-agama ini berhasil menyebar ke seluruh Nusantara, membentuk fondasi peradaban yang kemudian diwarisi oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha memainkan peran penting dalam membangun struktur politik dan budaya yang berkelanjutan, serta memperkenalkan nilai-nilai baru yang memperkaya identitas bangsa Indonesia.